Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang mikroprosesor dan sejarahnya. Untuk materi yang pertama yaitu sejarah mikroprosesor. Sejarah mikroprosesor dari tahun ke tahun, yaitu dari tahun 1978, yaitu ada semua Microsoft penjual penting dalam divisi komputer terjadi pada produk untuk komputer pribadi buatan IBM yang memakai prosesor 8088 yang berhasil mendorong nama Intel di tahun 1982, yaitu Microsoft Intel 286 atau yang lebih dikenal dengan nama 80286 adalah sebuah prosesor yang pertama kali dapat mengenali dan menggunakan software yang digunakan untuk prosesor sebelumnya di tahun 1985. Yang kedua, prosesor Pentium 3 merupakan prosesor yang diberi tambahan 70 instruksi yang secara dramatis memperkaya kemampuan pencitraan tingkat tinggi. Yang ketiga itu Microsoft pertama pada tanggal 15 November 1971 mikroprosesor 4004 4 bit yang berisi 2300 transistor yang dapat mengelola 4 bit informasi pada kecepatan 750 kHz diciptakan. Microsoft prosesor 8286 yang pada tahun 1982 Intel mengenalkan mikroprosesor 286 atau yang lebih dikenal dengan nama 80286 adalah sebuah prosesor yang pertama kali dapat mengenali dan menggunakan software yang digunakan untuk prosesor sebelumnya. Pada tahun 1984 belakangan diperkenalkan mikroprosesor dengan kecepatan Core 8,10 dan 12 MHz yang digunakan pada IBM PC dan yang telah menjalankan MS-DOS kelak menjadi standar PC selama hampir 10 tahun lamanya. Bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi. Misalnya bahasa C, C++, Pascal, Turbo Basic, Java, dan sebagainya. Yang kedua, ketika dikomplain lebih kecil ukuran. Kedua, lebih efisien atau hemat memori. Yang ketiga, lebih cepat dieksekusi sesuai kesulitan bahasa assembly. Dalam melakukan suatu pekerjaan, baris program relatif lebih panjang dibandingkan dengan bahasa tingkat tinggi relatif lebih sulit untuk memahami, terutama jika jumlah baris sudah terlalu banyak lebih dalam melakukan pekerjaan rumit. Yang berikutnya, struktur instruksi bahasa assembly. Operasi kode atau opkode, misalnya contohnya LDA H, destinasi instruksi pindahkan ke register 8 bit ke register 8 bit A, isi H sama dengan isi A. Yang keduanya, objek kode menulis program dalam bahasa assembly, artinya menggunakan memori untuk membuka program, bukan untuk Microsoft prosesor tersebut. Yang berikutnya, software Z80 menunjukkan nama program dan status dari aplikasi Z80 simulator, yaitu menu bar, pilih menu yang ada pada aplikasi Z80 simulator. Program local box menunjukkan alamat program yang sedang di-load pada aplikasi Z80. Dan ada beberapa lagi
menu atau fungsi lainnya. Yang berikutnya penunjang Z80 simulator. Assembler tools adalah peralatan yang sering digunakan menerjemahkan program assembler menjadi bahasa mesin. Berfungsi untuk menampilkan isi memori. Contoh gambarnya di sini di aplikasi Z80. Sini ada contohnya. Yang berikutnya itu mengenai sistem prosesor dan arsitek prosesor. Tingkat dasar di arsitektur komputer, di situ ada software level sama hardware level. Di sini ada beberapa gambarannya, yaitu mengenai gambaran arsitek komputer multiply, dan ada beberapa contohnya yang misalnya itu software level dan hardware level. Organisasi komputer. Di sini ada beberapa contohnya. Yaitu organisasi fisik komputer. Itu merencanakan dan membuat komputer baru dari awal, proses yang sangat mahal. Juga bisa komponen per unit akan tinggal di beberapa komponen, misalnya prinsip modular konstruksi. Ini yang dimaksud ini berlaku bagi berbagai tingkat desain pada satu tingkat. Yang berikutnya prosesor. Di sini ada beberapa contoh prosesor, yaitu prosesor terdiri dari dua elemen utama, yaitu control unit atau CPU, yang keduanya arithmetic dan logic unit. CPU atau control unit beroperasi bersama dengan jumlah komponen prosesor. Semua komponen prosesor tersebut seluruhnya elektronik. Fungsinya yaitu mengontrol penggunaan penyimpanan utama yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi. Kedua, untuk mengontrol rangkaian operasi. Ketiga, untuk memerintahkan kepada semua bagian sistem komputer. Di sini ada beberapa kontrol, yaitu fungsi unit kontrol atau pengertiannya adalah pusat saraf komputer, yang dimana ia akan mengontrol dan semua operasi hardware, yakni operasi unit perifer, memori utama, dan prosesor itu sendiri. Caranya, ia berurusan dengan setiap instruksi secara urut dalam operasi dua tahap yang disebut sebagai flash execute, dan dijalankan seperti yang dijelaskan, yaitu memulai pada poin di mana mar telah dimuat dan alamat instruksi. Unit aritmetik dan logika atau ALU itu mempunyai dua fungsi utama. Yang pertama, ia menyelenggarakan operasi aritmetik, misalnya penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Bagian B-nya yaitu menjalankan operasi logis tertentu, misalnya pengujian atau logis tertentu, misalnya pengujian apakah item data cocok apa tidak. Yang materi selanjutnya itu register ya. Pengertian register itu tempat mengantri data-data yang akan diproses atau yang akan dimuat sebelum data tersebut masuk ke memori utama. Walaupun bagian ini merupakan media penyimpanan kecil, namun memiliki kecepatan yang sangat tinggi, yang dimana ada beberapa letak kaki soket prosesor pada seri prosesor soket 478 atau
Spatium 4 dan ada prosesor Socket LA775. Yang berikutnya algoritma penjadwalan. Di sini ada beberapa proses. Yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu, yaitu AWT dari algoritma yang cukup besar. Misalnya ada 3 proses, yaitu misalnya P1, di sini ada contohnya P1, P2, dan P3. Yang diminta layanan CPU-nya sebagai atau contohnya sebagai berikut. Ya, di sini kita akan menambahkan yang di sini. Ya, di sini 10 itu misalnya dari positif sama negatif itu menjadi negatif. Jadi 10 dikurang 4 sama dengan 6 dan P2-nya 4, P3-nya 7. Dan materi penjelasan berikutnya, metode FCFCS adalah metode yang sangat sederhana untuk diimplementasikan. Namun, metode ini memiliki kelemahan dengan adanya konvoi yang akan mengakibatkan pengembangan. Jika proses yang dilayani terlebih dahulu membutuhkan waktu proses atau burst time yang sangat lama. Itulah kekurangannya. Soft test job first itu proses yang dimiliki CPU paling kecil akan dilayani terlebih dahulu. Misalnya ada 4 proses ya, misalnya dari P1, P2, P3 dan P4. Waktu yang diberikan untuk tiap-tiap proses terlihat pada tabel. Ya, di sini ada P1 sama dengan 3, P2-nya atau waktu times-nya 16, P3-nya sama dengan 9, dan P4-nya sama dengan 0. Sehingga AWT kita jumlahkan jadi 3 tambah 16. Dari sini 3 tambah 16 tambah 9 ditambah 0. Jadi kecepatannya yaitu 7 ms. Yang selanjutnya itu mengenai algoritma ini optimal, namun pada kenyataannya sulit untuk diimplementasikan. Di mana karena sulit untuk mengetahui panjang CPU burst. Namun nilai ini dapat diprediksi. CPU burst berikutnya biasanya diprediksi sebagai suatu rata-rata eksposisi yang ditentukan dari CPU. Yang dimana di sini ada panjang CPU burst yang diperkirain sama dengan CPU. Project scheduling, yaitu algoritma SJV, adalah suatu kasus khusus dari projective scheduling. Tiap proses yang dilengkapi dengan prioritas CPU di lokasi yang prosesnya memiliki prioritas yang paling tinggi. Jika proses memiliki prioritas yang sama, maka akan digunakan algoritmanya atau contohnya sebagai berikut, yaitu misalnya dari P1, P2, P3, P4 dan P5 dengan CPU burst atau waktu time-nya yaitu P1-nya sama atau P1-nya P1, P2, P3 dan P4-nya, dan waktu MS-nya yaitu 10, 1, 2, 1, 5. Sedangkan yang prioritasnya yaitu 3, 1, 3, 4, 2. Lalu waktu tunggu untuk tiap-tiap proses, yaitu cara menghitungnya kita jumlahkan mulai dari yang tadi dari ini ya. Dari sini. Dari 6 ditambah 0, di sini ada contohnya. Ditambah 16, ditambah 18, ditambah 1 per 5. Di sini tadi yang P5-nya. Atau kecepatannya yaitu 8,2 ms kurang lebih. Yang berikutnya yaitu prioritas biasanya menyangkut masalah waktu. Memori yang dibutuhkan
banyak file yang boleh dibuka, dan perbandingan antara rata-rata I per nolnya yaitu burst dengan rata-rata CPU burst. Yang selanjutnya round robin schedule, itu konsep dasar dari algoritma menggunakan time sort. Maksud saya time sharing. Pada dasarnya algoritma ini sama dengan FCFS, hanya saja bersifat primitif. Maksudnya digunakan quantum yang membatasi waktu prosesnya atau waktu proses pengerjaannya agak lama. Jika suatu proses memiliki CPU burst lebih kecil dibandingkan dengan quantum, maka proses tersebut akan melepaskan CPU jika telah selesai bekerja sehingga CPU dapat segera digunakan atau diproses selanjutnya. Dan yang berikutnya yaitu mengenai prosesor CPU burst yang lebih besar dibandingkan dengan quantum atau waktunya, maka proses tersebut akan dihentikan sementara jika sudah mencapai dan selanjutnya mengatri kembali pada posisi atau skornya. Atau misalnya ada tiga proses, misalnya di sini ada P1, P2 dan P3 yang diminta layanan CPU jika quantum-nya besar 4 ms, maka di sini kita akan mengurutkan P1-nya, P2, P3 dan burst time-nya atau ms yaitu 2433. Maka waktu atau tiap-tiap proses yang akan dikumpulkan, misalnya yang tadi itu kecepatannya 5,66 ms. Jadi demikian saja untuk penjelasan saya pada malam hari ini, mulai dari tadi sejarah mikroprosesor. Demikian saja untuk penjelasan saya. Jika ada salah kata dalam penjelasan saya, kekurangan penjelasan saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak.